Saya ditunjukkan bahwa sementara saudari J dan saudari K telah melihat kesalahan pada orang lain, mereka belum melakukan upaya untuk memperbaiki kesalahan itu dan membantu orang lain yang seharusnya mereka bantu. Mereka telah sangat meninggalkan dan menahan orang lain dalam kesendirian dalam waktu yang lama dan merasa tidak ada gunanya mencoba melakukan apapun untuk mereka. Ini salah. Mereka melakukan kesalahan dalam melakukan hal itu. Kristus berkata, "Saya datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa untuk bertobat." Tuhan akan meminta kita membantu mereka yang paling membutuhkan bantuan. Meskipun Anda telah melihat kesalahan dan kejahatan pada orang lain, Anda telah menutup diri kepada diri Anda sendiri dan terlalu egois dalam kesenangan Anda akan kebenaran. Tuhan tidak menyetujui ini, yaitu menjadi puas dengan kebenaran dan tidak membuat pengorbanan untuk membantu dan memperkuat mereka yang membutuhkan kekuatan. Kita tidak semuanya terorganisir dan banyak yang belum berpendidikan. Pendidikan mereka sudah kurang. Beberapa memiliki temperamen berapi-api yang ditransmisikan kepada mereka, dan pendidikan mereka di masa kanak-kanak belum mengajarkan mereka pengendalian diri. Dengan temperamen yang berapi-api ini, kecemburuan dan dengki sering bersatu. Lainnya salah dalam hal lain. Beberapa tidak jujur dalam kesepakatan, melampaui batas dalam pekerjaan. Yang lain sewenang-wenang dalam keluarga mereka, suka memerintah. Kehidupan mereka jauh dari benar. Pendidikan mereka salah. Mereka tidak diberitahu dosa karena menyerah pada kendali sifat-sifat jahat ini. Karena itu, dosa tampaknya tidak begitu berdosa. Orang lain yang pendidikannya belum begitu salah, yang memiliki pelatihan yang lebih baik, telah mengembangkan karakter yang jauh lebih tidak menyenangkan. Kehidupan Kristen dari semua sangat terpengaruh untuk kebaikan atau kejahatan oleh pendidikan mereka sebelumnya. Yesus, pembela kita, berkenalan dengan semua keadaan yang ada di sekeliling kita dan selalu berurusan dengan kita sesuai dengan terang yang kita miliki dan keadaan di mana kita ditempatkan. Beberapa memiliki organisasi yang jauh lebih baik daripada yang lain, sementara beberapa orang terus dilecehkan, menderita, dan dalam masalah karena sifat karakter mereka yang tidak bahagia, harus berperang dengan musuh internal dan korupsi sifat mereka. Yang lain tidak memiliki banyak hal yang harus diperjuangkan. Mereka melewati keadaan hampir bebas dari kesulitan-kesulitan, hal yang mana saudara dan saudari mereka yang tidak begitu terorganisir bekerja dalam kesulitan. Dalam banyak kasus, mereka tidak harus bekerja cukup keras untuk mengatasinya dan menjalani kehidupan seorang Kristen seperti halnya beberapa orang malang yang telah saya sebutkan. Yang terakhir tampaknya seringkali tidak beruntung, sementara yang pertama tampak jauh lebih baik karena wajar bagi mereka untuk melakukannya. Mereka mungkin tidak harus bekerja dengan cukup sulit dalam kondisi itu, namun pada saat yang sama mereka membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan orang lain yang kurang terorganisir dan berpendidikan buruk, dan menyanjung diri mereka sendiri dengan yang kondisinya kontras dengan mereka. Mereka berbicara tentang kegagalan, kesalahan, dan kesalahan yang tidak menguntungkan, tetapi tidak merasa bahwa mereka memiliki beban dalam masalah ini, lebih jauh daripada memikirkan kesalahan-kesalahan itu dan menghindari mereka yang bersalah atas mereka. Posisi terkemuka yang Anda sebagai keluarga tempati di gereja
membuatnya sangat penting bagi Anda untuk menjadi pemikul beban. Bukannya Anda harus mengambil beban bagi mereka yang mampu menanggung sendiri dan juga membantu orang lain, tetapi Anda harus membantu mereka yang keadaannya paling membutuhkan bantuan. Mereka yang kurang menguntungkan, yang salah dan berdosa, dan yang mungkin telah melukai Anda dan menguji kesabaran Anda sepenuhnya. Hanya orang yang malang seperti itulah yang Yesus kasihani, karena setan memiliki lebih banyak kekuatan atas mereka dan terus-menerus mengambil keuntungan dari titik lemah mereka dan mendorong panahnya untuk melukai mereka di tempat yang paling tidak dilindungi. Yesus menjalankan kuasa dan belas kasihan-Nya hanya untuk kasus-kasus yang menyedihkan. Ketika Dia bertanya, "Siapa yang paling dikasihi?" Simon menjawab, "Dia yang siapa Yesus paling besar memberikan pengampunannya." Karena itu akan terjadi. Yesus tidak menghindari yang lemah, yang tidak beruntung dan tidak berdaya, tetapi Ia membantu orang yang sedemikian membutuhkan bantuan. Dia tidak membatasi kunjungannya dan bekerja ke kelas yang lebih cerdas dan kurang memiliki kesalahan untuk mengabaikan orang yang malang. Dia tidak menanyakan apakah itu menyenangkan baginya untuk menjadi pendamping yang termiskin yang paling membutuhkan. Inilah orang-orang yang kumpulannya Ia cari, domba-domba yang hilang dari rumah Israel. Ini adalah pekerjaan yang telah Anda abaikan. Anda telah menghindari tanggung jawab yang tidak menyenangkan dan belum pergi kepada yang bersalah dan mengunjunginya dan memanifestasikan minat dan cinta untuk mereka dan membuat diri Anda terbiasa dengan mereka. Anda tidak memiliki roh pengampunan seperti Kristus. Anda telah menandai tindakan seperti itu yang harus dilakukan oleh semua orang sebelum Anda bisa melemparkannya ke mantel amal Anda. Anda tidak diharuskan untuk menyelubungi dosa, tetapi untuk menjalankan cinta yang berbelas kasihan bagi orang yang bersalah seperti yang telah dilakukan Kristus kepada Anda. Anda ditempatkan dalam keadaan yang paling menguntungkan untuk pengembangan karakter Kristen yang baik. Anda tidak berada di tempat yang Anda sukai, atau di mana jiwa Anda digerakkan dan tertekan dengan perilaku anak-anak yang tidak taat dan pemberontak. Di keluarga Anda tidak ada suara yang berbeda. Anda memiliki semua yang diinginkan hati itu. Namun, terlepas dari lingkungan Anda yang menguntungkan, Anda memiliki kesalahan dan kekeliruan dan banyak yang harus diatasi agar bebas dari kebanggaan rohani, keegoisan, roh yang tergesa-gesa, kecemburuan, dan dugaan-dugaan jahat. Brother K tidak memiliki dosa karena berkata jahat untuk dipertobatkan, seperti yang dimiliki banyak orang. Tetapi ia tidak memiliki kemauan untuk membantu mereka yang paling membutuhkan bantuan. Dia egois. Dia mencintai rumahnya, mencintai kehidupan yang tenang, istirahat, kebebasan dari sikap peduli, tidak mengalami kebingungan dan cobaan. Karena dia terlalu menyenangkan dirinya sendiri, dia tidak menanggung beban yang telah ditugaskan oleh surga. Dia menghindari tanggung jawab yang tidak menyenangkan dan menutup diri dengan kecintaannya pada ketenangan. Dia telah memiliki cukup banyak sarana kekayaan, tetapi ketika perlu untuk menyangkal diri, untuk melakukan beberapa kebaikan dibutuhkan, ketika pengorbanan nyata memanggilnya, dia hanya memiliki sedikit pengalaman dan harus mendapatkannya. Dia khawatir dia akan disalahkan jika dia berani membantu orang yang bersalah. Kami kemudian sebagai yang kuat harus menanggung kelemahan orang yang lemah
dan bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Biarkan kita semua menyenangkan tetangganya untuk kebaikannya, untuk membangun. Bahkan Kristus tidak menyenangkan dirinya sendiri. Tetapi seperti yang tertulis, celaan mereka yang mencela kamu jatuh pada saya. Semua yang mengambil bagian dari keselamatan yang hebat ini memiliki sesuatu untuk membantu mereka yang bergantung di rok pakaian Sion. Mereka seharusnya tidak memotong cengkraman mereka dan mendorong mereka pergi tanpa berusaha membantu mereka mengatasi dan mempersiapkan penghakiman. Tidak, memang sementara ini berseberangan di sekitar lipatan. Mereka harus didorong dan diperkuat oleh semua bantuan yang menjadi kekuatan kita untuk menganugerahkan. Anda sebagai keluarga memiliki aturan yang terlalu kaku dan menetapkan ide yang tidak dapat dibuat agar sesuai dengan setiap kasus. Anda tidak memiliki cinta, kelembutan, kehangatan, dan belas kasihan bagi mereka yang tidak bergerak secepat yang seharusnya. Roh ini telah menang sedemikian rupa sehingga Anda layu secara spiritual. Alih-alih berkembang di dalam Tuhan, ketertarikan, upaya, dan kecemasan Anda adalah untuk keluarga dan kerabat Anda. Tetapi Anda belum menghibur gagasan untuk menjangkau orang lain di sekitar Anda, mengatasi keengganan Anda untuk memberikan pengaruh di luar lingkaran khusus. Anda mengidolakan milik Anda dan menutup diri dalam diri Anda bahwa Tuhan dapat menyelamatkan saya dan kepemilikan saya adalah beban besar. Roh ini harus mati sebelum Anda dapat berkembang di dalam Tuhan dan membuat kemajuan rohani, sebelum gereja dapat tumbuh dan jiwa ditambahkan kepada mereka seperti yang akan diselamatkan. Anda semua dipersempit untuk bekerja untuk orang lain dan harus mengubah basis operasi Anda. Kerabat Anda tidak lebih mahal di hadapan Tuhan daripada jiwa-jiwa miskin lainnya yang membutuhkan keselamatan. Kita harus menempatkan diri dan keegoisan diri di bawah kaki kita dan mencontohkan dalam hidup kita roh pengorbanan diri dan kebajikan yang tidak mementingkan diri yang dimanifestasikan oleh Yesus ketika Dia berada di bumi. Semua harus memiliki ketertarikan untuk kerabat mereka, tetapi seharusnya tidak mengizinkan diri mereka tertutup kepada mereka yang membutuhkan belas kasihan, seolah-olah mereka adalah satu-satunya yang Yesus datang untuk selamatkan. Jesus will save. Down in the human heart, crushed by the tempter, feelings lie buried that grace can restore. Touched by a loving heart, wakened by kindness, call
Jesus is merciful.